Baik, kami akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa kita sebut dengan RPP pada materi pokok bioteknologi pangan di semester ganjil kelas 9 dengan alokasi waktu 5 jam pelajaran. Nah, yang pertama ada A, kompetensi inti atau biasa kita sebut dengan KI. Nomor 1, siswa dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, siswa dapat menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan dapat berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 3. Siswa dapat memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya yang terkait fenomena dan kejadian tampak mata atau kejadian nyata. Yang keempat, siswa dapat mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak yang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau sudut teori. Nah, selanjutnya ada B, kompetensi dasar atau yang biasa kita sebut dengan KD. Ada 3.9 yaitu mendeskripsikan penerapan bioteknologi dalam mendukung kelangsungan hidup manusia melalui produksi pangan. Ada 4.8 yaitu menyajikan data ide-ide atau penelusuran informasi tentang penerapan bioteknologi dalam mendukung keberlangsungan hidup manusia melalui produksi pangan. Nah, yang selanjutnya ada yang C, yaitu indikator pencapaian, di mana indikator pencapaian ini adalah uraian dari kompetensi dasar 4.8 yang isinya ialah merancang produk, membuat produk, mengumpulkan data hasil produk, menganalisis hasil buatan produk, serta mempresentasikan hasil produk bioteknologi pangan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai RPP dari Mbak Dema. Poin selanjutnya yaitu poin D, tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama di sini yaitu siswa dapat merancang salah satu produk bioteknologi pangan. Kemudian yang kedua, siswa dapat membuat salah satu contoh produk bioteknologi pangan. Yang ketiga, siswa dapat mengumpulkan data hasil produk bioteknologi pangan. Yang keempat, siswa dapat menganalisis hasil buatan produk bioteknologi pangan. Yang terakhir, siswa dapat mempresentasikan hasil produk bioteknologi pangan. Nah, jadi yang pertama-tama siswa merancang terlebih dahulu, kemudian membuat produknya, setelah itu mengumpulkan datanya, lalu dianalisis, kemudian yang terakhir yaitu mempresentasikan hasil produk bioteknologi pangan. Kemudian poin selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Adapun metode pembelajaran yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan scientific approach. Kemudian model pembelajarannya yaitu STM, Sains dan Teknologi Masyarakat, dengan menggunakan metode eksperimen. Kemudian sumber, alat, dan media pembelajaran. Di sini sumbernya yang digunakan yaitu buku paket IPA SMP Kurikulum 2013 revisi 2017 dan lembar panduan pembuatan proyek. Kemudian alatnya yaitu papan tulis dan spidol. Kemudian media yang digunakan yaitu alat dan bahan eksperimen. Untuk alat dan bahan eksperimennya nanti akan dirinci pada lembar kerja pembuatan proyeknya. Kemudian selanjutnya yaitu poin yang G, langkah-langkah pembelajaran. Nah, di sini kita menggunakan dua kali pertemuan, 2 kali tatap muka. Pertemuan pertama yaitu 3 jam pelajaran dengan langkah-langkah pembelajarannya, diantaranya yaitu yang pertama kegiatan pendahuluannya yaitu sintaks model pembelajarannya. Yang pertama simulasi atau pemberian rangsang dengan alokasi waktu 15 menit. Nah, di sini guru mengucapkan salam, mengecek kehadiran siswa, kemudian menanyakan kabar siswa.
Kemudian guru memberikan motivasi atau apresiasi dengan menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran, lalu menyampaikan kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada hari ini dengan dan apa saja yang diperlukan oleh siswa. Kemudian pada kegiatan intinya yaitu yang pertama merancang produk. Jadi siswa merancang terlebih dahulu langkah-langkah pembuatan produknya. Nah, kegiatan inti ini dilakukan selama 90 menit. Nah, kemudian yang tadi kan sudah yang awal merancang produk, kemudian selanjutnya yaitu membuat produk bioteknologi. Nah, di sini siswa mulai melakukan pembuatan produk secara bertahap. Nah, kemudian mengumpulkan hasil produknya. Nah, tadi kan setelah sudah mengaplikasikan, membuat langkah-langkahnya dilakukan satu persatu sesuai tahapannya, kemudian siswa itu mengumpulkan hasil produknya. Hasilnya apa saja, bagaimana. Kemudian setelah itu kegiatan diakhiri, yaitu kegiatan penutupnya guru menginformasikan kepada siswa kegiatan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Kemudian guru dan siswa mengakhiri pembelajaran dengan berdoa bersama. Nah, kemudian pada pertemuan selanjutnya, pertemuan kedua, yaitu menggunakan 2 jam pelajaran. Nah, adapun langkah pembelajarannya, kegiatan pendahuluan sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu sintaks modal pembelajarannya simulasi atau pemberian rangsang dengan alokasi waktu 15 menit. Nah, di sini guru mengucapkan salam sama seperti yang hari sebelumnya, kemudian menyampaikan motivasi, kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang dilakukan pada hari ini, kemudian juga menyampaikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, kemudian masuk pada kegiatan inti, yaitu menganalisis hasil produk. Nah, jadi produk yang kemarin yang sudah dibuat itu dianalisis kan, jadi setelah produknya yang dibuat itu sudah matang, jadi produknya dianalisis. Setelah dianalisis, kemudian siswa mempresentasikan hasil produknya. Nah, kegiatan inti ini dilakukan selama 55 menit. Nah, kemudian setelah siswa menganalisis kemudian mempresentasikannya, siswa dan guru dan siswa menutup kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan ditutup dengan guru dan siswa mereview hasil pembelajaran dengan metode eksperimen tentang pembuatan produk teknologi pangan. Kemudian guru memberikan penghargaan kepada para siswa yang melakukan serangkaian kegiatan pembuatan produk dengan baik dan hasil yang baik. Kemudian setelah selesai, guru menugaskan kepada siswa untuk mempelajari materi yang akan dipelajari selanjutnya, yaitu tentang teknologi ramah lingkungan. Nah, kemudian mengenai penilaiannya, di sini lembar penilaian siswanya, yaitu ada tabel indikatornya mengenai merancang produknya, kemudian membuat produk teknologinya, lalu mengumpulkan data hasil produk, lalu menganalisis sampai pada mempresentasikannya. Nah, di sini ada penilaiannya. Yang pertama pada poin 4 di sini ada amat baik, kemudian pada poin 3 ada nilai yang baik, kemudian poin 2 cukup, kemudian yang satu yaitu dengan nilai yang kurang. Kemudian mengenai kriteria penilaiannya, di sini nilai akhirnya yaitu skor yang diperoleh di totalnya itu, kemudian dibagi dengan skor maksimal lalu dikali 100. Demikian pemaparan rancangan pembelajaran RPP-nya dari RPP Sains, Teknologi, dan Masyarakat.